Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eva pada pagi hari ini pada mata pelajaran IPA dengan judul atau dengan bab dengan materi induksi elektromagnetik. Jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Kita perhatikan percobaan Faraday tahun 1831. Ini adalah sebuah alat namanya galvanometer. Jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan. Pada saat magnet digerakkan atau keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL. 1. Banyaknya lilitan kumparan. 2. Kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Dan yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Penggunaan induksi elektromagnetik. 1. Dinamo atau generator arus bolak-balik atau alternator. Contoh model generator, bisa diperhatikan gambarnya. Prinsip kerja generator. Sikat, cincin, ini adalah gerakan rotasi dengan energi mekanik. Yang kedua, dinamo sepeda atau arus searah atau DC. Ini adalah kumparan, magnetnya, lampu. Cara kerjanya, dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet. GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat roda berputar, semakin terang nyala lampunya. Yang ketiga, transformator atau trafo. Ya, perhatikan gambarnya. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Persamaan transformator. Kumparan primer dan kumparan sekunder bisa diperhatikan dengan baik-baik persamaan transformatornya. VP adalah menunjukkan tegangan primer, satuannya volt. IP adalah kuat arus primer, satuannya ampere. NP menunjukkan lilitan primer. NS menunjukkan lilitan sekunder. Kemudian IS kuat arus sekunder, satuannya ampere. Dan yang terakhir VS merupakan tegangan sekunder, satuannya volt. Pada transformator, perbandingan jumlah lilitan pada kumparan sama dengan perbandingan tegangannya. VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS. VP tadi diulang, VP adalah tegangan primer, satuannya volt.
Vs tegangan sekunder satuannya volt, Np lilitan primer, dan Ns adalah lilitan sekunder. Untuk trafo ideal, daya yang hilang diabaikan sehingga berlaku, maka dapat dirumuskan Pp sama dengan Ps, Vp dibagi Vs sama dengan Is dibagi Ip sama dengan Np dibagi Ns. Efisiensi trafo. Ini adalah kumparan primer, ada kumparan sekunder. Arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal, karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi energi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besi. Perhitungan trafo yang tidak ideal dapat dirumuskan. Ini rumusnya banyak, ya. Perhatikan, dengarkan baik-baik sambil ditulis. Trafo atau koefisiensi trafo sama dengan Vs dibagi Vp kali 100%. Vs itu adalah energi sekunder dibagi Vp. Vp itu adalah energi primer. Jadi Vs ini adalah energi sekunder, ya. Vs ini adalah energi sekunder. Kemudian Vp itu adalah energi primer. Kemudian PS dibagi PP. PS itu adalah tegangan sekunder dibagi tegangan primer. VS itu adalah tegangan sekunder kali IS adalah kuat arus sekunder dibagi VP tegangan primer kali IP kuat arus primer. Atau lilitan sekunder NS kali IS kuat arus sekunder dibagi NP atau lilitan primer kali IP kuat arus primer kali 100. Contoh soal, sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Kalau jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 1000 dan 800, maka berapakah efisiensi trafo? Yang diketahui, sini sebuah trafo arus primer berarti IP 0,8 ampere, arus sekundernya adalah 0,5 ampere. Lilitan primernya adalah NP 1000 dan lilitan sekunder NS adalah 800. Yang ditanya adalah koefisien trafo. Koefisien trafo rumusnya IS kali NS dibagi IP kali NP dikali 100%. IS-nya adalah 0,5 kali NS-nya adalah 800 dibagi IP adalah 0,8 dan NP adalah 1000 kali 100%. Sama dengan 0,5 kali 800 adalah 400 dibagi 0,8 kali 1000 adalah 800 kali 100. 400 kali 100 sama dengan 40.000 dibagi 800 adalah 50%. Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan dalam alat-alat elektronika. Ya, gambarnya ada itu. Ada beberapa alat elektronika yang bekerja pada tegangan lebih rendah dari tegangan yang disediakan oleh PLN, dan ada yang bekerja pada tegangan yang lebih tinggi. Untuk menyesuaikan tegangan yang bekerja pada alat elektronika tersebut diperlukan transformator. Transmisi daya listrik jarak jauh. Nah, ini. Transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi. Untuk itu diperlukan transformator peningkat atau step up dan transformator penurun atau step down. Ini adalah PLTU. Ini mungkin sering kalian lihat di belakang rumah kalian di sawah, jaringan transmisi tegangan tinggi. Gardu penurun tegangan.
Jaringan transmisi tegangan menengah. Gardu penurun tegangan. Ya, siap digunakan oleh konsumen. Latihan soal. Silakan latihan soal dikerjakan. Sebelum mengerjakan latihan soal, kalian merangkum dulu, ditulis dulu pada buku tulis, latihan soalnya dipelajari, dikerjakan, contoh soalnya dulu, kemudian rumusnya dihafalkan, latihan soalnya dikerjakan di buku tugas. Besok pada saat tatap muka, dikumpulkan bersama dengan PR minggu kemarin. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.